Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Molose dengan NIM 9414240016 dari kelas A Ilmu Ekonomi. Baik, di sini saya akan menjelaskan konsep, dampak dan akibatnya multikolinearitas dan cara mengolah datanya. Multikolinearitas adalah sebuah fenomena statistik yang terjadi dalam analisis regresi linear berganda ketika dua atau lebih variabel independen atau variabel bebas dalam model menunjukkan korelasi atau hubungan linear yang sangat kuat satu sama lain. Secara ideal, variabel independen harus saling bebas agar kita dapat mengisolasi dan mengukur pengaruh unik dari masing-masing variabel terhadap variabel dependen terikat. Penyebabnya, multikolinearitas biasanya timbul karena beberapa faktor seperti memasukkan variabel yang secara konseptual serupa, misalnya memasukkan pendapatan dan pengeluaran sebagai predikator terpisah. Adanya pengumpulan data dari sampel yang terlalu kecil atau kesalahan dalam menentukan spesifikasi model. Dampak dari multikolinearitas ini sangat merugikan interpretasi model regresi. Ia membuat estimasi koefisien regresi menjadi sangat tidak stabil dan sensitif terhadap perubahan kecil pada data. Selain itu, multikolinearitas menyebabkan kesalahan standar, yaitu standar error, koefisien membengkak. Pembengkakan ini akan menurunkan nilai tes statistik yang pada akhirnya seringkali membuat variabel yang sebenarnya berpengaruh secara teoritis menjadi tidak signifikan secara statistik, sehingga sulit untuk memisahkan kontribusi individual masing-masing predikator. Baik, kita akan ke halaman variabel view. Kita akan memasukkan data rata-rata nama sekolah, angka partisipasi murni, dan tingkat pengangguran terbuka dan pertumbuhan ekonomi. Baik, selanjutnya kita ke data view. Kita akan menyalin data-data dari rata-rata nama sekolah, angka partisipasi murni, tingkat pengangguran terbuka, dan pertumbuhan ekonomi.
merumuskan hasil uji interpretasinya. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, diketahui bahwa variabel rata-rata lama sekolah, angka partisipasi murni, dan tingkat pengangguran terbuka memiliki arah hubungan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, yang artinya peningkatan pada ketiga variabel tersebut cenderung diikuti dengan penurunan pertumbuhan ekonomi, meskipun pengaruhnya tidak signifikan secara statistik. Jadi hal ini terlihat dari nilai signifikan masing-masing variabel yang seluruhnya lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial ketiga variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, perubahan pada rata-rata lama sekolah, angka partisipasi murni, dan tingkat pengangguran terbuka tidak memberikan dampak yang nyata terhadap perubahan pertumbuhan ekonomi dalam model penelitian ini. Sementara itu, hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai tolerans di atas 0,1 dari VIP di bawah 10, yang berarti tidak terjadi gejala multikolinearitas antara variabel, yang artinya hubungan antara variabel bebas masih dalam batas wajar dan model regresi dapat digunakan untuk menganalisis lebih lanjut. Secara keseluruhan, meskipun arah pengaruh ketiga variabel adalah negatif, pengaruhnya belum signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga kemungkinan terdapat faktor-faktor lain di luar model ini yang lebih dominan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Baik, itulah penjelasan video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.